Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ayat ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wa atainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ya, kita pahami dulu. Ini mengapa Allah memerintahkan kepada Nabi supaya kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diterangkan, dipisahkan kembali, diceritakan kembali, disebutkan kembali kepada umatnya. Wadhkur fil kitabi Musa, dan ceritakanlah yang ada pada Al-Quran, pada kitab Al-Quran, Musa, kisah tentang Nabi Musa, supaya umat Nabi Muhammad itu betul-betul kuat akidahnya, supaya betul-betul tangguh keimanannya. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang yang dipilih, orang yang terpilih. Ya, mukhlasan, orang yang terpilih. Wa kana rasulan nabiyya, dan seorang rasul dan nabi. Jadi Musa itu orang yang terpilih, seorang yang menjadi rasul, utusan Allah, dan menjadi nabi. Wa nadainahu min janibit tur. Dan ketika Allah telah memanggil Musa di sebelah kanan gunung Tur, ya, di Aiman sebelah kanan Tur. Wa qarrabnahu najiyya, dan untuk korobna
mendekatkan diri kepada Allah, najia untuk memanjatkan, untuk berdoa kepada Allah. Wa wahabana lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan Allah telah menganugerahkan bahwa habana nanya kembali kepada Allah, lalu punya kepada Musa, dan Allah telah menganugerahkan kepada rahmatnya kepada saudara Musa yang bernama Harun Nabi sebagai nabi. Jadi Nabi Musa ini memohon kepada Allah agar saudaranya yang bernama Harun itu juga diangkat jadi nabi untuk membersamai Nabi Musa, karena yang dihadapi adalah sangat banyak, sangat besar, ya, antara Fir'aun, Qarun, dan satu lagi Haman. Maka itu Nabi Musa perlu kamar, perlu kemar. Maka doa Nabi Musa dikabulkan, yaitu saudaranya bernama Harun juga diangkat menjadi nabi. Kemudian wankur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah yang ada dalam kitab Al-Quran kisah tentang Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail dengan bapaknya Ibrahim. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Innahu sesungguhnya dia Ismail kana shadiqal wa'di. Ismail itu betul-betul membenarkan janji Allah. Bahkan rasulan nabiyya, dan Ismail diangkat menjadi rasul dan nabi Allah. Itu ketika Ismail masih kecil, sudah bisa diajak bekerja, sudah mulai balik. Dan Ibrahim bapaknya itu dapat perintah dari Allah melalui mimpinya untuk membeli Ismail. Maka Ibrahim bertanya kepada Ismail, ya gimana pendapatmu nak? Allah berperintah melalui mimpi di dalam tidurku supaya aku membeli. Nah, Ismail sepenuhnya percaya supaya perintah Allah itu ditunaikan. Sebetulnya gini ya, hidup ini kita itu gak bisa pilih bahwa bapak kita dulu itu siapa. Itu ketentuan dari Allah, itu kodrat dari Allah. Jadi kenapa bapak saya kok bernama Ahmad Soker, nama Nabi, tapi saya kok diberi nama Sutrisno? Padahal bapaknya nama Nabi. Itu takdir. Dan kenapa kok saya dilahirkan oleh bapak saya, oleh ibu saya? Gak bisa pilih, ya kan? Demikian pula anak-anak saya itu gak bisa memilih. Kenapa kok ditakdirkan bapaknya bernama saya, dan seterusnya. Ini Ibrahim dan Ismail juga begitu. Itu takdir dari Allah, itu ketentuan dari Allah. Cuma ini bisa bersyukur gitu, betul-betul menerima, membenarkan takdir Allah, membenarkan janji Allah. Seringkali orang itu tidak mau menerima takdir, sehingga sering muncul unggah-unggahan kan. Ibunya bilang sama anaknya, nah, ngerti jadi rataan sama ibu disik natak lagi begini. Anaknya bilang, ngerti ya mau kandang sekolah ini ibu, ya kan? Nunggu aku di sana sekolah ibu mungkin Soeharto mungkin berbeda ceritanya. Itu kan semuanya itu jadi tidak menerima takdir dari Allah.
kemudian gak terima dari rahim ibunya. Kenapa ya? Dulu kok saya gak dilahirkan dari rahimnya istrinya Jokowi. Kan sekarang menjadi calon wakil presiden gitu. Ini kan moro-moro gitu loh. Sesuatu yang gak mungkin. Iya kan? Jadi makanya ini kenapa ini supaya Bangul kita di Ismail baik Nabi Muhammad coba dikisahkan kembali di dalam Al-Quran itu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad itu ada kisah tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu betul-betul membenarkan janji Allah, ketentuan dari Allah. Ismail dianggap dipilih jadi Rasul dan jadi Nabi. Maka yang nuru ahlahu, dan Ismail itu tadi si putranya Ibrahim itu yang nuru ahlahu, memerintahkan kepada keluarganya, baik keluarga inti, keluarga kecil maupun keluarga besar umatnya. Keluarga besar itu umatnya. Untuk apa? Bisolati wal zakat, supaya mendirikan sholat dan membayar zakat. Karena dua-dua itu kekuatan sejak dulu kala sampai seterusnya. Dua itu sholat itu betul-betul untuk memperkuat hablullah. Zakat walaupun ini semata-mata karena Allah, itu muaranya kepada sesama manusia. Misalnya zakat ditasarufkan kepada 8 asnaf, itu kembalinya untuk manusia, tapi pahalanya semata-mata dari Allah. Makanya indah Rabbi Maradiyah, dan Ismail itu seorang yang diridhoi di sisi Allah. Makanya kalau kita itu hidup kita itu ingin diridhoi oleh Allah, contohlah para nabi, para rasul yang disebutkan, ya mulai dari kisah-kisah di sebelumnya itu banyak kisah-kisah di sini kan. Ya ada kisah Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada Musa, ada Harun, ada Ishak, ada Yakub, ada Nabi Isa, ada ibunya yang bernama Maryam, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dikisahkan semua kan? Jadi itu bukan sekedar kisah, tapi kisah itu sangat penting dikisahkan di dalam Al-Quran untuk memperkuat keimanan kita, untuk memperteguh keimanan kita. Seluruh nabi, seluruh rasul itu yang utama itu melaksanakan tugas kenabian, tugas kerasulan. Tidak pernah kan ada ceritanya nabi rasul itu hanya usaha kasih perkara gampang. Hidup di dunia hanya sebentar berani perkara. Harta sedikit katanya nggak cukup, banyak juga nggak cukup. Iya kan? Penghasilan sebulan itu 200.000, ya cukup. Ya, 20 juta, ya masih kurang. 200 juta kurangnya malah semakin banyak. Ya kan? Kalau 20 juta itu cukup beli sepeda motor. Ya 20 juta yang diinginkan apa? Kendaraannya pakai Mercy. Jadi Pak serba kurang terus mengikuti. Tapi kenapa tidak bisa bersyukur? Tidak menahan diri. Penghasilan berapapun itu selalu kurang. Kenapa? Karena tidak bisa mencontoh cara hidup Nabi, cara mencontoh hidup Rasul. Nabi Rasul sempat apa ini? Dua tadi, sholat dan zakat. Ya. Jadi tugas tenaga kerasulan itu sebenarnya terkait dengan keterkaitan menggambarkan diri pada Allah. Ada sholat, ada
zakat. Ada kan keluarga itu? Dulu waktu kami tahun 2006-2007 itu sering itu internasional untuk gimana supaya kesejahteraan para guru, para dosen itu meningkat sampai 2 kali. Yang namanya sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Awal-awal dulu tahun 2007-2008 begitu mulai tunjangan cair yang 1 kali gaji pokok, bukan pokok gaji ini, sama berita. Terima kasih sekali dengan adanya tunjangan itu bisa daftar haji, berbondong-bondong haji. Tetapi ketika tahun 2015-2016 ke sini kok malah banyak berita keluarga yang cerai karena penghasilannya nikah. Coba gitu, gimana bisa sempurna? Awal-awalnya itu positif semua loh di ayam masuk itu. Yang daftar haji, ada yang untuk bangun masjid, ada yang untuk bisa belanja barang, serba positif semua. Awal-awalnya gitu. Begitu jalan 8 tahun, 10 tahun, malah banyak hasil penelitian. Ternyata ketika penghasilannya itu naik, tidak berhubungan berarti dengan ketentraman di keluarga. Malah banyak keluarga yang cerai. Ganti aja. Nah itu aneh banget. Buktinya ada satu, tidak mau sepenuhnya memahami tuntunan Allah, maka tidak ngerti. Kemudian tidak bisa bersyukur itu. Oke, kita lanjutkan kata berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur fil kitabi Idris. Wa dzkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu
khalqun adaa'us salat wa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us salat adaa'us salata wattaba'us syahawat wa dhalus salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. fasawfa yalqawna ghayya. Nah, ternyata supaya dipisahkan juga yang ada dalam kitab suci Al-Quran kisah tentang Nabi Idris. Memang sedikit kisah Nabi Idris itu dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Tapi suruh mengisahkan juga. Inaukana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya Idris itu, Nabi Idris itu adalah seorang yang sangat membenarkan, siddiqon nabiyya, dan seorang nabi. Ya seluruh nabi, seluruh rasul itu pasti siddiq. Seluruh nabi, seluruh rasul itu pasti siddiq. Ya cepat membenarkan. Warofa'nahu makanan aliyya, dan Allah telah mengangkatnya makanan kedudukan atau martabat ngaliyah yang tinggi. Seluruh nabi, seluruh rasul itu diangkat pada kedudukan martabat yang tinggi. Itu di sisi Allah. Tapi seringkali kalau di hadapan kaumnya itu banyak kaum yang tidak bisa menerima kenabian, tidak bisa menerima kerasulan. Tapi ini warofa'nahu makanan aliyya, dan Allah mengangkat Nabi Idris pada martabat aliyah yang tinggi. Ulaika alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyatihi. Ini ulaika itu mereka semua, yang para nabi, para rasul yang disebutkan tadi semuanya. Ya. Mereka itu an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, dari kalangan nabi. Ya. Min dzurriyyatihi Adam, dari dzurriyyah, anak keturunan Adam, maka disebut Bani Adam. Mimman hamalna ma'anu, ya, ada di antara mereka itu yang diangkut bersama-sama di kapalnya Nabi Nuh. Jadi umatnya itu resisten, menentang, memusuhi yang masih mau beriman, mau jadi satu kapal dengan Nabi Nuh. Walaupun istrinya tidak mengikuti Nabi Nuh, walaupun anaknya tidak mengikuti Nabi Nuh, tapi dikisahkan mimman hamalna ma'an, orang-orang yang diangkut bersama-sama Nabi Nuh. Bagi dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim. Wa Israil, keturunan dari Bani Israil, yang sampai sekarang beritanya tiap saat itu di TV, di media. Ya, Israil. Bagi man hadaina wajata baina. Ini kenapa ya? Itu padahal itu sudah dikasih hadaina, sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Wastabaina, dan telah dipilih oleh Allah, sudah diberi petunjuk, sudah dipilih, tetapi masih terus ada berbuat tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Ini sebagian dari dzurriyyah Ibrahim dan dari Israel. Padahal sudah
hadaina wajtabaina. Mereka sudah diberi petunjuk oleh Allah dan sudah dipilih oleh Allah. Tidak tulali ayatul rahman, apabila dibacakan ayat-ayat dari Allah yang Maha Pemurah, mengapa? Ini kalau orang-orang yang mengikuti para nabi, para rasul, begitu dibacakan ayat-ayat dari Allah yang Maha Rahman, khurru sujadan wa bukiya, mereka langsung merunduk, mereka langsung bersujud, kemudian bahkan sambil bukiya, menangis. Banyak Nabi Rasul itu sering terisak-isak, sering nangis. Jadi ada 3 hal begitu dibacakan dan Allah. Pertama, khurru, ya, langsung menyungkur, langsung merundukkan diri. Wasujada, langsung bersujud. Wabukia, dan menangis. 3 itu. Kemudian fakala min ba'dihi qaulun atau salata wa taqarusaha. Ini kebalikannya. Jadi tadi ada yang dibacakan ayat Allah itu langsung merunduk, tersungkur, kemudian sujud, bahkan sambil menangis. Tapi ada sekelompok yang lain, ya. Wakala min ba'dihi, maka datang sesudah mereka, mimbatin sudah mereka, qaulun sholat yang mereka itu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu yang paling merusak, itu terlalu cinta harta, terlalu cinta dunia. Setiap langkah kita saya bilang itu ada saja nggak setuju. Ya. Banyak pertentangan persoalan harta, kekayaan, materi, kendaraan, perhiasan, rumah, segala macamnya itu. Itu memperturutkan akibat tambah usaha. Sebetulnya hidup ini kan gak lama, cuma sebentar. Ya cukup bisa sampai usia nanti ajal datang. Mungkin 70 tahun, mungkin 75 tahun, mungkin 80 tahun. Itu kalau sekedar untuk cukup menghambakan diri pada Allah, itu tidak terlalu sulit itu. Tapi orang itu seringkali usaha memperturutkan sambatnya nafsu, kepengen ini itu terus gak pernah berhenti. Jadi rusaknya generasi dari para nabi, para rasul itu yang pokok 2. Pertama itu ada sholat, menyia-nyiakan sholat. Yang kedua wartaga usaha, memperturutkan nafsu. Ada yang nafsu berpuasa, begitu berpuasa itu nggak mau gantian, nggak mau turun itu. Itu bagian dari ini. Ada lagi memperkuatkan nafsu apa? Hanya ngikuti nenek moyang dulu, padahal dulu belum sempat mengalami Quran. Tapi memang ada terjadi. Bapak Ibu, ibaratnya yang namanya tuntunan Allah, ketentuan Allah, itu takdir dari Allah. Misalnya kepala kita, ukuran kepala ini takdir dari Allah. Ukuran pensi ini terserah kita memilih. Orang yang cara hidupnya mementingkan pikiran orang, mengabaikan ketentuan Allah, itu nek pensinya ini kekecilan, itu kepalanya sendiri dikurangi, dikecilkan.
Kepala diiris-iris itu Pak, peci ini sok pasir. Gila kok enggak? Tapi seperti itu hampir setiap saat kita saksikan. Orang kok sampai nggak sempat melakukan kenapa? Karena repotnya sistem dalam hidup ini. Ada kan? Lepas dari itu ketentuan itu seharusnya yang pokok itu. Nanti kalau hari Senin sampai Jumat alasannya apa? Repot kerja 24 jam ya upah kerja itu sampai nggak sempat ngaji. Nanti begitu hari Sabtu Minggu semakin banyak lagi. Ada acara kuburan ini pertemuan A, B, C, D sampai Z. Ada jadwal ini, jadwal itu, dan sana pertemuan ini, pertemuan itu, kuburan ini, itu. Semua bikin acara. Itu jadi sistem. Lihat kalau sistem kalau menghalangi dari jalan Allah itu apa itu? Banyak kan orang yang mempertuhankan sistem itu, mempertuhankan acara, sampai nggak sempat memahami Quran. Itu asalnya ini mata baru sahama. Terus lagi beli sepatu baru. Kaki ini kan ukuran takdir dari Allah. Sepatu terserah kita milih. Jadi kita sepatunya kok sesek ini sikilnya sedikit dikurangi supaya pas itu. Aneh semua kan? Terus seharusnya kan milih ukuran sepatu sing pas itu kan? Saya bikin acara ini sing cocok begitu oleh Gusti Allah gitu kan? Bukan persenaturan Gusti Allah itu manut gitu. Coba merata semua seperti itu kan? Ya saya kira amannya dimiliki ukurannya peci ini sesar, sing dikurangi kepala itu ukurannya apa sing peci ini sing berubah. Ganti, iya kan? Tapi kenapa banyak orang nggak sempat ngaji karena repotnya ngurus itu? Sampai pentingnya sampai lupa nggak pahami tuntunan atau kan? Maka itu terjadi al-hakumut takatsur, kata berkumpul manusia. Padahal para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya Nabi Isa, ingat juga 3 saat yang paling menentukan. Pertama saat kelahiran, mulai hidup dalam dunia ini. Kenapa? Karena ketika di alam rahim sudah berjanji pada Allah, janji iman. Yang kedua, saat ketika ajal datang, pergantian dari dunia ke kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Yang ketiga, itu saat dibangkitkan kembali, dikumpulkan di pasar, nanti dia masuk surga atau neraka. 3 tempat itu yang diulang. Itu sangat menentukan. Nah ini rencana besok kajian minggu malam, yang bisa-bisa itu akan saya perjelas sebenarnya. Karena kebanyakan orang belum betul-betul fokus memperhatikan 3 kesempatan itu. Bagi yang sangat menentukan, ya, saat lahir di dunia, saat masuk alam kubur, saat memulai kehidupan yang kholidina bila ada. Itu 3 saat yang betul-betul jadi penentu. Nah, kembali ke ini tadi. Jadi gara-gara apa? Gara-gara 2 hal. Pertama, al-nomus sholat, menyia-nyiakan sholat. Nek sholat itu bukan gantian keterangan itu. Batal usaha memperturutkan nafsu, beribu-ribu jenis nafsu ini. Falsafah yang tauna goya, maka mereka akan menemui kesesatan, goya, ya, sesat ketika ajal datang masuk alam kubur.
sesat ketika hidup di akhirat gara-gara sesat satu kali, yaitu sesat ketika hidup di dunia, tidak mau mengubah kegiatan hidup. Jelas ya sobat, dengan tuntunan Allah terus saja dosa. Coba sekarang itu dihitung pertemuan itu gak kapan banyaknya kan? Ngerti itu banyak sekali. Kalau mengikuti itu gue serasa sempat ilau Quran saking banyaknya. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila sholihan. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Faulaika yadkhulunal jannah. Wa ulaika yadkhulunal jannah. ولا يظلمون شيئا Wa la yuzlamuna syai'a. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب Wajjahna alladzi wa'ada rahmanu ibadahu bil ghaib. إنه كان وعده مأتيا Innahu kana wa'duhu ma'tiya. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما La yasma'una fiha lagwan illa salama. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. وما تتنزل إلا بالأمر ربك Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. وما كان ربك نسيا Wa ma kana rabbuka nasiyya. رب السماوات والأرض Rabbus samawati wal ard. وما بينهما فاعبده واستغفر لعبادته Wa ma bainahuma fa'budhu wasta'in ibadati. هل تعلم له سميا Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya ketika dipimpin langsung oleh para nabi, para rasul, sebagian betul-betul sepenuhnya ikuti para nabi, para rasul. Misalnya ketika nabi terakhir Nabi Muhammad, itu sahabat-sahabat yang mulai, apalagi ketika sejak baru ke Mekah 13 tahun, kemudian ikuti hijrah 10 tahun di Madinah, itu luar biasa kuat keimanannya.
itu menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu sampai kira-kira 800 tahun sudah berikutnya. Kemudian muncul generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, yang menurutkan hawa nafsu. Berikutnya itu terus bergelamur. Ya, khalifah-khalifah sultan-sultan itu terus berlomba-lomba membuat keraton, membuat istana. Padahal Nabi tidak pernah membuat istana. Seluruh keluarga Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Umar bin Abdul Aziz tidak pernah membuat keraton. Tapi berikutnya itu yang dibesar-besarkan itu simbol-simbol, tapi isinya kosong, melompok. Yang dibesar-besarkan itu fisiknya, ya keratonnya, kekuasaannya, kendaraannya. Bapak Ibu pernah nggak yang haji itu umroh melihat itu keratonnya Nabi Muhammad dulu? Pernah lihat nggak? Kenapa orang sekarang membesar-besarkan tempat tinggal? Tapi masih ada kan namanya Masjid Nabawi? Masih ada kan? Itu yang dibesarkan oleh Nabi. Masih ada kan itu? Kalau keluar sedikit ada perpustakaan di sebelah Masjid Nabawi. Itu kenapa? Perpustakaan itu sumbernya ilmu, tempat pengajian, tempat majelis. Nah sekarang masjid sudah berkembang, tapi yang jadi tempat ilmu, ya misalnya tempat pengajian, jarang-jarang ada kan? Padahal pertama dulu itu di rumahnya Arkom, di Besrangannya, iya kan? Tapi kenapa orang sekarang melupakan tempat pengajian? Padahal itu kunci awal mula di Besrangan, tempat pendidikan Nabi dan para sahabat. Sekarang itu dicak ayo bareng-bareng kami buat pengajian. Ini berdekat sama bantuan. Tapi ini tempat hiburan orang di Anjurgen bolak-balik kita titik loro-loro. Ini kenapa? Sampai terbalik-balik semua. Iya kan? Coba sekarang kita hidup ini gak lama lagi. Ayolah mulai untuk betul-betul mendekatkan ke tempat-tempat yang memang kita ingat kepada jalan Allah. Selain masjid, ingat dulu ada Baitul Aqsa, kemudian ada perpustakaan. Dulu itu ya hampir semua tempat tinggalnya ulama, imam-imam itu tempat kajian. Pusat-pusat itu di tempat ulama-ulama alim itu kan. Itu dulu begitu. Nah sekarang tinggal sedikit kan. Nah ayo kita hidupkan kembali. Nah kemudian ini ada pengecualian illa man taba wa amana wa sholihah, kecuali orang-orang yang bertobat kemudian beramal soleh. Ya, tobat kemudian beriman dan beramal soleh. Fa'ulaika yadkhulul jannah, mereka itu masuk surga. Lalu nasyai'an, tidak pernah diberikan sedikit pun. Jadi setelah berjalan lama, sampai sekarang 1400 tahun lebih, orang sudah belajar duniawi. Ya kan? Glamornya apa? Kalau bikin istana, bikin tempat tinggal sendiri, itu gengsi-gengsian. Bikin rumah sendiri, harga 1 M, 2 M, 3 M, mudah. Tapi nek jan bangun tempat pengajian, orang untuk 500 juta, orang ramu-ramu, nggak tertutup-tutup kan? Kenapa? Karena sudah lama berjalan ini. Nanti juga gitu, kalau kendaraan untuk diri sendiri itu bagus-bagus. Tapi kendaraan untuk bisa bilang, apa kendaraan sehingga ini mengangkat pengajian,
apa ngisi pengajian, apa pertemuan tahlilan, itu rata-rata ala kadarnya. Nanti begitu resepsi yang punya kerja itu sultan ini, itu kendaraan akibat keluar semua ya. Iya kan? Salah lapangan kan, bisa kurang tempat parkir. Asal orang terpandang, pokok pejabat atau penguasa atau sosialita, itu isunya mobil-mobil gelap semua. Tapi ini pengajian, ya paling situasi yang mobil-mobil yang paling jelek. Padahal ini yang dijamin masuk surga dan tidak pernah dirugikan sama sekali. Itu orang yang bertobat. Artinya nggak mengulangi orang yang menyia-nyiakan sholat, nggak mengulangi orang-orang yang memperlukan apa? Nafsu. Tobat, iman, amal soleh dijamin surga dan tidak ada dirugikan sama sekali. Apa itu? Jannati adnin lati wa ibadahu bil ghaib, yaitu surga yang telah dijanjikan Allah yang Maha Pemurah, yaitu pada hamba-hambanya ibadahu, hamba-hambanya bil ghaib, ya, sekalipun surga itu sekarang masih ghaib. Tapi kan semua sudah dijelaskan di Quran. Ya paling tidak ini sudah menjadi ilmu yakin, sudah beryakin karena dikatakan dalam Al-Quran, inau kana waktu matiya, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. La yasma'una fiha lamma illa salama, di surga itu tidak pernah ada kata-kata yang lembut, yang sia-sia. Semuanya itu penuh dengan damai, penuh keselamatan, ketentraman. Kemudian balangum rizquhum fiha bukratan wa asyiya, di dalam surga itu rezekinya mengalir dikasihkan terus pada waktu pagi, pada waktu sore, sebenarnya segala waktu. Cuma untuk memudahkan biasanya orang-orang itu rezekinya pagi dan sore dikasih contoh pagi dan sore. Tapi setiap saat gitu. Tilkal jannatul lati nuridu min ibadina man kana taqiyya. Itu tadi surga itu diwariskan, diberikan kepada hamba-hamba Allah min ibadina, ya man kana taqiyya, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi takwa itu mengamalkan tuntunan Allah. Yang tuntunan itu ada pada Al-Quran. Maka tanpa mengambil Al-Quran tidak bisa jadi bertakwa. Wa ma tatanazzalu illa bi amri rabbi, dan tidaklah Jibril itu turun kecuali dengan perintah dari Allah. Dan kepunyaan Allah, apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di antara keduanya, tidaklah Tuhan itu lupa. Semuanya tidak ada yang dilupakan. Waduh sallallahu alaihi wasallam, Tuhan yang menguasai, memiliki langit bumi dan yang ada di keduanya. Wa'budu masqabil li ibadati, maka bersabarlah kamu. Ya fa'buduhu, sembahlah Allah, ibadahlah semata-mata kepada Allah. Masqabil li ibadati, bersabarlah, ya tetapkanlah hatimu semata-mata kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada orang yang kira-kira itu menyamai dari Tuhan? Sama sekali tidak ada. Itu maksudnya cuma semata-mata mengesahkan, mentauhidkan Allah. Ini sudah sampai ayat 65. Berikutnya ayatnya pendek-pendek sampai ayat 98. Ya, semoga besok kami bisa lanjut, mudah-mudahan bisa selesai. Demikian Bapak Ibu, ini tadi keterangannya ada fokus sedikit, agak dalam sedikit. Ya, semoga kita betul-betul bisa memahami
apa yang terkandung di dalam surat Al-An'am. Jadi yang penting bagaimana kita mengambil momen pasangan, mengambil keimanan, mengambil hidupnya. Nanti sore jadwalnya Masjid Baitur Rahim. Baitur Rahim. Di lanjutan ini juga sekali. Kemudian kita di Pertama di rumahnya Pak Edi. Suatisasi Masjid Nurul. Demikian, semoga bermanfaat. Allah senantiasa berikan kesempatan pada kita untuk senantiasa mengaji dan mengamalkan apa yang dituntunkan. Kita akan bersama dengan